Ada sukacita, amin. Yang bersukacita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kita, amin. Tapi karena kasih cinta Elohim, karena kasih Bapa Yahweh, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Dia, amin. Tema yang saya bawa hari ini yaitu doa yang manjur. Tema yang saya bawa itu doa yang manjur. Apa sih yang dimaksud? Apa sih yang dimaksud dengan manjur? Manjur itu adalah benar-benar efektif, ya. Manjur adalah benar-benar efektif, ya. Pasti orang sakit senang doa yang manjur, senang obat yang manjur. Kenapa? Manjur adalah dayanya besar, kuasanya, ya. Manjur artinya efektif. Pasti orang sakit senang dengan obat yang manjur, ya. Pasti orang sakit itu senang dengan obat yang manjur. Yaitu manjur artinya besar dayanya, ya. Besar dayanya terjadi, ya, benar-benar besar di dalam kehidupannya. Amin. Coba mari kita buka di Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Di Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Yang sudah dapat katakan amin. Saya akan membacakan kepada saudara di tempat ini. Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya mengambil cuma 2 ayat, yaitu iman dan orang benar. Ya, saya mengambil cuma 2 ayat, iman dan orang benar. Amin. Apa sih yang dimaksud dengan orang benar? Di ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa sih yang dimaksud dengan orang benar, saudara? Orang benar adalah orang yang tidak melakukan kesalahan atau orang yang tidak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ya, itulah yang dimaksud orang benar. Orang benar itu orang yang tidak melakukan lagi dosa, orang yang tidak melakukan lagi kesalahan, orang yang tidak lagi menyimpan sakit hati di dalam hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan orang benar. Ya, dikatakan di 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, doa orang benar, ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya kita orang benar di tempat ini, amin. Ya, jika kita berdoa dengan kebenaran kita di hadapan Tuhan. Sudah saya bilang tadi, apa sih yang dimaksud dengan orang benar? Orang benar itu adalah orang yang tidak melakukan lagi kesalahan kepada Tuhan. Orang yang tidak melakukan lagi pelanggaran di hadapan Tuhan. Dia sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ya, sekecil apapun dia sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Berarti itu yang dimaksud dengan orang benar. Ya, ada lagu seperti ini. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Itulah yang dimaksud doa orang benar. Bila dengan yakin kita doakan sangat besar kuasanya. Amin. Di Yakobus 5 ayat 15 yaitu iman. Apa sih yang dimaksud dengan iman? Ya, saya akan membaca kepada saudara di tempat ini. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa. Ya, apa sih yang dimaksud dengan iman, saudara? Iman adalah suatu kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, iman adalah suatu kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, iman dikatakan di sini, dan doa yang lahir dari iman. Jika kita berdoa dengan iman kita, dengan kebenaran kita di hadapan Tuhan, yang sakit akan disembuhkan. Amin. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Iman itu suatu kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, ada juga sekarang banyak orang yang berdoa, saudara, bukan dengan imannya. Ya, banyak umat Kristiani sekarang berdoa bukan dengan imannya, bukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Tapi dia berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Mari kita buka dulu di Yakobus 4 ayat 3. Di Yakobus 4 ayat 3. Amin. Saya akan membaca kepada saudara. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Banyak sekarang umat Kristiani berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Yakobus membilang salah berdoa, ya. Yakobus membilang salah berdoa. Tuhan, aku sakit hati kepada dia. Tuhan, aku tidak terima kepada dia. Tuhan, dia sombong kali kepadaku. Ya, banyak sekarang umat Kristiani yang berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Yang terjadi apa, saudara? Yang terjadi apa? Malah emosional yang terjadi. Ya, yang terjadi apa? Malah emosi. Ya, banyak sekarang umat Kristen, Tuhan, aku tidak terima. Terus dia dipakai pelayanan. Tuhan, aku sakit hati kepada dia. Diceritainnya aku di belakang. Tuhan, dia udah merebut pacarku. Ya, banyak orang yang salah berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia datang kepada, jangan bilang saudara, jika kita sering berdoa, ya, kita sering berdoa ini, kita datang kepada Tuhan berdoa. Kalau saudara masih menyimpan sakit hati di dalam hidup saudara, doa saudara tidak akan terkabulkan. Ya, kalau kita menyimpan sakit hati di dalam hidup kita, mau saudara mau penyembahan pun, mau nangis, ya, kalau kita di tempat ini masih menyimpan sakit hati kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini, jangan harap Tuhan tidak akan mengabulkan doa saudara, ya. Karena dikatakan di ayat ini, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima. Kita berdoa tidak menerima apa-apa. Karena apa? Karena kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya, kita berdoa hanya untuk supaya dilihat orang, enggak. Jika engkau berdoa dengan imanmu, dengan kebenaranmu kepada Tuhan, apapun yang kamu minta pasti akan diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Saya akan di tempat ini, kita tidak ada lagi menyimpan sakit hati satu sama lain. Amin. Sudah saya bilang saudara, sering pun kita berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kalau kita masih menyimpan sakit hati dalam hidup kita, masih iri terhadap sesama kita, semua sia-sia di hadapan Tuhan. Mau kita pun saudara, mau pujian pun sampai nangis, sampai bergelutuk, sampai jatuh pun air mata kita. Tapi kalau kita menyimpan sakit hati, ya, tidak akan dijamah Tuhan. Amin. Coba mari kita buka di Ibrani 11 ayat 1. Apa sih iman itu? Di Ibrani 11 ayat 1. Saya persilakan satu orang untuk membacanya. Amin. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Mungkin kita berharap nanti setelah tamat ini, mungkin setelah kami mahasiswa, mungkin kami setelah tamat dari Gibeon, kami mau lanjut. Mungkin setelah tamat dari sini, ada yang mau merintis. Ya, mungkin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Jika kita beriman, maka apapun yang kita harapkan, maka akan dikabulkan Tuhan. Amin. Mungkin Bapak Ibu kami di tempat ini, mungkin anakku nanti setelah tamat mau aku kasih tentara, mau aku kasih dokter. Tapi percayalah dengan iman saudara. Percaya, tidak melakukan lagi kesalahan kepada Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Jika engkau berdoa dengan imanmu, dengan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, apapun yang kita minta saudara, Bapak kami di tempat ini, semua akan dikabulkan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi kesimpulan saya bawa saudara, firman hari ini kesimpulan, doa yang manjur bukan hanya untuk para rohaniawan, ya, bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan doa yang manjur, ya. Doa yang manjur bukan hanya untuk para rohaniawan atau para pendeta. Ya, doa yang manjur bisa untuk siapa saja asal kita benar di hadapan Elohim. Haleluya. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa.